Rangkul adalah sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang kesehatan mental dan sosial. Kebetulan Rangkul juga bukan organisasi atau komunitas profit dan juga bukan di bawah pemerintahan atau instansi apapun. Kenalin dulu dong biar enak, namanya siapa? Mungkin boleh dari Nama aku Afra, sebagai founder dari Rangkul. nama saya Andika, saya salah satu founder juga dari Rangkul. Garis besar tujuannya adanya Rangkul ngapain sih? Kalau misalkan ditanya kenapa buat gitu ya, khususnya di bidang kesehatan mental cuma dua, mau buat kesehatan mental jadi prioritas, sama membuat teman-teman berani gitu ke psikolog atau psikiater. Lebih ke edukasi dan mengajak serta sharing gitu, karena anak muda sekarang dirasa butuh tempat untuk cerita, dan tentang edukasi mental tuh penting banget gitu menurut kita berdua gitu. Kan orang-orang belum pada aware nih sama tentang pentingnya mental health. Cara dari kalian berdua buat orang-orang aware lah tentang adanya mental health kayak gimana sih? Karena pasarnya atau marketnya tujuannya itu ke anak remaja, kita menggunakan Instagram, media seperti video, poster kayak gitu yang menarik ke remaja. Biar lebih menarik, kita tuh biasanya melihat juga isu-isu yang sedang ramai itu apa, atau enggak permasalahan-permasalahan yang biasanya dirasakan oleh remaja. Nah, dari situ kita olah datanya, kita cari, nah baru kita edukasi nih bagusnya kayak gimana, mungkin tentang toxic relationship, toxic circle atau apapun. Jadi kita cari yang emang lagi anget gitu istilahnya, jadi diterima dan mungkin interestnya lebih gitu. Kalau dari aku mungkin cara biar orang-orang melihat gitu ya, lebih ke kayak kitanya aktual aja gitu atas isu-isu kesehatan mental gitu. Jadi kita ngangkat suatu isu, lalu orang-orang berpendapat apa sih gitu, dan kita nggak sampai di situ aja, kita juga nanyain ke pakarnya yang benar kayak gimana. Berarti dari Rangkul di sini bukan sebagai sosok yang profesional bisa menyelesaikan masalahnya ya, tapi ada beberapa orang yang dianggap sebagai apa ya, saya sebagai mentor mungkin atau itu. Kalau dari kita sih, kalau misalkan berbicara siapa yang pakarnya, misalkan kita tentang kesehatan mental, nah kita tuh bakal ngadain semacam kelas gitu sama psikiater dan psikolog yang udah kerjasama sama kita gitu sih. Kalau misalkan ada orang dari luar nih, misalnya contohnya saya nih, orang luar sedang pusing menghadapi masalah saya gitu, bisa kalau mau sharing sama orang luar boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh. Bisa di Instagram dulu, nanti diarahkan ke official line. Nanti cerita-cerita enaknya kayak gimana nih, misalkan dari teman-teman butuh psikolog atau psikiater, nanti kita arahin gitu. Ada yang misalkan psikolognya memang bagus dan berbayar, ataupun mau yang gratis, nanti kita arahin juga gitu. Jadi di garis bawahi juga kayak kalau cerita ke Rangkul tuh bukan langsung dapat solusi atau apa. Nah jadi kayak kalian cerita tuh pasti ada tujuannya, mungkin ada yang pengen cerita doang, butuh teman cerita, atau yang pengen ke expert atau psikolog atau psikiater. Jadi di kita tuh kita bisa nyediain, misalnya kalian butuhnya apa, butuhnya didengerin cerita, ya kita dengerin. Kalau misalnya dari situ kalian masih pengen menyelesaikan masalahnya, karena kita bukan pakar dan bukan ada latar belakang dari kejiwaan, psikolog atau psikiater, jadi kita bakalan ngarahin kalian maunya gimana, mau yang gratis, berbayar, kita akan arahkan ke psikolog atau psikiater yang kita kenal kayak gitu. Berarti emang balik lagi ke gimana kebutuhan orang yang datang ya? Nah, ya itu. Dari audiens yang pernah kalian dengar ceritanya gitu, banyaknya umuran berapa sih? Umuran mahasiswa ya? Mahasiswa, umuran kita lah 20 sampai 17 mungkin paling muda ya. Cuma pernah ada juga sih kayak umur-umur yang udah punya anak juga cerita pernah juga sih. Kalau sejauh ini bahasan-bahasan yang sering mereka bawa itu apa sih? Yang paling sering kalian denger deh? Paling kalau dari saya, kalau masalah remaja ya nggak akan jauh-jauh, mungkin tentang cinta. Nah, toxic relationship. Begitulah biasa anak muda, cinta-cintaan. Kalau nggak pendidikan, karir biasanya. Yang keluarga juga kadang-kadang.
kalau misalkan dari ada cerita toxic relationship gitu loh, maksudnya kalian tuh mau posisikan sebagai apa sih di situ? Kita selalu memposisikan baik yang kenal ataupun tidak kenal ya, selalu memposisikan bahwa kita nggak kenal gitu jangan orangnya, karena semakin kita kenal semakin subjektif, itu nggak objektif jadinya. Nah itu. Nah, kalau saya mungkin bakal secara netral, nggak akan mihak. Jadi mungkin ada SOP pertanyaan yang telah kan kita udah bicara gitu sebelumnya sama psikolog atau psikiater. Nah jadi kita tuh diberi gitu pertanyaan apa sih yang cocok dan boleh atau tidak boleh. Jadi sebisa mungkin kita netral, jangan menjudge. Misalnya langsung gitu aja kok pusing gitu aja kok sedih kayak gitu, kita juga nggak boleh kok lemah kayak gitu, apalagi kayak gitu kan. Jadi kita tuh ada SOP kayak misalnya ceritain dulu kayak gimana. Nah sebisa mungkin kita jangan juga larut ke dalam masalah dia. Kalau kita ikut larut, kita ikut pusing gitu, masalahnya nggak akan terselesaikan. Jadi kita juga harus netral, kita juga harus berpikir secara jernih dan menimbang-nimbang mana nih yang baik diucapkan atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan ada orang yang nanya kayak gitu habis cerita ngapain sih? Maksudnya dari Rangkulnya sendiri bisa nyeritain secara rinci atau misalkan cerita itu bakal di-keep buat Rangkulnya aja sih? Kalau dari kita sih bahkan di-keep di Rangkulnya sendiri gitu. Jadi cuma beberapa orang yang memang ibaratnya kalau piket ya, misalkan cuma beberapa orang juga yang tahu aja gitu, yang memang soalnya yang megang untuk yang cerita ini kurang lebih cuma 5 orang. Kepengurusan memang 25, cuma total anggota 50, cuma yang megang cuma 5 orang gitu. Karena kita jaga lah gitu ceritanya. Dan sampai tersebar juga kan, masalahnya mereka udah mau cerita pun udah bagus gitu. Apalagi kalau misalnya kita malah ceritain ke orang lain, terus amit-amitnya sampai lagi ke dia, mungkin dia nggak percaya lagi sama kita, nah kita juga jelek. Untuk kita bisa lebih sadar tentang mental health tuh dimulai dari mana sih? Kalau misalkan dari diri sendiri ya, tanpa adanya pihak luar gitu. Oke, mungkin kalau menurut saya yang penting tuh self knowing dulu. Kita tahu diri kita tuh kayak gimana, kita nggak sukanya apa, kita nyamannya kayak gimana, itu yang paling penting. Jadi kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang nyaman, karena nggak semua orang bisa menyukai kita gitu, dan kita juga tidak bisa menyukai semua orang kan. Jadi kita nggak bisa egois juga, kita harus kenal dulu diri kita, kekurangan dan kelebihannya, baru itu bisa cerita, bisa apa. Oke, berarti emang pada dasarnya lebih baik mengenal diri sendiri dulu lah ya. Tapi kan maksudnya banyak orang yang bisa dibilang karena dia nggak suka apa tapi barudaknya suka apa dan memaksakan gitu, dengan memaksakan untuk masuk ke dalam sebuah circle gitu. Maksudnya gimana? Cara buat orang-orang tuh sadar kalau misalkan circle itu tuh sebenarnya nggak cocok buat kalian gitu, tapi kalian tuh sebenarnya nggak ada di situ gitu. Sebenarnya itu mandang itu kayak gimana sih? Kalau dari saya mungkin kita lihat dulu ya, maksud bahwa si A ini tuh sebenarnya orang kayak gimana dan juga circle-nya kayak gimana. Kalaupun dirasa circle-nya memang sudah tidak pas gitu ya, nggak apa-apa gitu untuk mencari circle baru. Nah itu yang penting, jangan membohongi diri sendiri. Kalau nggak nyaman kenapa harus diterusin gitu? Nah kalau nggak nyaman kenapa harus diterusin, kenapa dilanjutin, kenapa larut? Nah kayak gitu, sadar dong, cintai diri sendiri kayak gitu. Habis self diagnosis dan merasa kalau misalkan datang ke psikiater atau psikolog tuh malah jadi dianggapnya kayak ngapain sih kamu ke psikiater atau psikolog, kamu gila atau apa gitu. Sebenarnya stigma itu bisa muncul tuh kenapa sih? Dari kalian berdua ini, dari pandangan kalian berdua aja ya, stigma datang ke psikiater atau psikolog itu disebut sebagai orang gila gitu. Karena orang Indonesia cara menghargainya belum sampai sana gitu. Ketika toh rumah sakit jiwa pun sebenarnya isinya bukan orang gila gitu. Orang-orang yang memang kesehatan mental terganggu pun bisa di sana gitu. Mungkin edukasi, balik lagi edukasi terhadap masyarakat, menimbulkan stigma atau stereotip yang negatif. Mungkin karena pengetahuan tentang orang gila tuh ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Nah berbeda dengan ODMK. Sementara yang banyak tuh ODMK, orang dengan masalah orang dengan ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan tuh kayak anxiety kayak gitu. Sebenarnya lebih banyak daripada orang gila. Coba orang gila paling di jalan nemu 1 atau 2. Tapi ODMK faktanya 1 dari 5 orang pasti pernah mengalami masalah kejiwaan. Itu fakta, udah ada dari riset-riset di luar negeri pun, bahwa 5 orang nih ngumpul nih 5 orang pasti salah satunya pasti pernah. Ada riset juga kalau waktu kemarin datang ke sharing session dengan profesional,
bahwa penyakit kesehatan mental naik menjadi nomor 2 setelah jantung gitu. Itu permasalahan dengan regulasi emosi sih. Cara yang paling simpel sih untuk seenggaknya tidak ke-trigger buat anxiety itu kayak gimana sih? Ini mah sepengalaman apa itu aja ya? Sepengalaman sih kita harus memang berpikir jernih dan juga yang paling penting sih support system gitu. Jadi gimana kita ngarahinnya ke yang benar dan hal sebagainya. Kalau bicara tentang nanti yang tadi Mas bilang perihal nanti ke psikiater psikolog dibilang apa-apa, sebenarnya sekarang sudah banyak juga platform yang Untuk bisa gitu ya. Itu. Untuk ngecek gitu bisa sih. Yang paling utamanya tuh ketika kalian merasa itu, kalian harus punya juga support system atau lingkungan yang mendukung. Jangan sampai malah mendapatkan lingkungan yang tidak mendukung, malah semakin terpuruk gitu kalian. Gitu sih. Oke, berarti emang pada dasarnya semua ini bisa muncul tuh emang karena pandangan dari lingkungan aja yang mandang kalau misalkan orang yang dengan masalah kejiwaan itu orang gila gitu. Ya, Nah, kebanyakan. itu. Oke. Kalau misalkan dari Rambo sendiri cara buat ngadepin, maksudnya bukan ngadepin, cara untuk merubah stigma masyarakat seperti itu sebenarnya harus dimulai dari mana sih? Kalau misalnya mulai dari mana, sebenarnya kalau misalnya dari lingkungan keluarga sudah menerima itu lebih baik. Tapi balik lagi, kalau kita nyeramain orang tua juga kan nggak enak gitu ya, atau malah nggak diterima, atau malah dikasih so tau atau apa. Nah, makanya kita ngejar ke generasi muda, karena nanti generasi muda di umuran kita sekarang 10 atau 20 tahun lagi yang bakal jadi orang tua. Mungkin mereka lebih aware. Jadi kalau misalnya yang dulu nggak bisa diubah, ya yang buat kedepannya dong diubah kayak gitu. Sekarang memang orang dengan gangguan kesehatan mental suka dikaitkan dengan kurang apalah gitu, kurang zikir, kurang apa gitu kadang-kadang. Mungkin kan kebanyakan stigma-stigma masyarakat atau orang-orang tua, mungkin kalau misalnya anaknya depresi, sedih atau apa, itu langsung dilarikan ke masalah rohanian. Mungkin itu tidak salah sebenarnya, itu memang salah karena satu faktor sih. nah itu kan kerohanian tuh antara kita dengan Tuhan, benar, itu harus dijaga, selalu dibenahi. Tapi contohnya kesehatan mental pun atau penyakit mental pun itu juga merupakan penyakit. Contohnya gini deh, kalau misalnya sakit kaki, kita berdoa sembuh, emang bener sembuh. Tapi lebih baik berdoa sambil juga ke dokter atau sambil diobati. Jadi dua-duanya gitu, jangan cuma salah satu. Kalau salah satu sembuh, tapi mau cepet atau mau bener nggak sembuhnya itu. Gitu. Oke, pesan dari kalian berdua nih buat generasi sekarang yang pengen Rangko sampein ke generasi sekarang tuh apa sih? Boleh, kalau dari saya balik lagi buat generasi sekarang, karena nanti kita yang memimpin di depan 10 atau 20 tahun lagi kita jadi orang tua, ayo lebih aware tentang kesehatan mental kayak gitu. Karena untuk merubah kayak misalnya aduh kita mah susah soalnya orang tua kayak gini ya, kalau misalnya kita gitu-gitu terus dan kitanya nggak mau merubah, kedepannya nggak akan ada perubahan. Jadi kenali diri sendiri, sayangi diri sendiri, dan juga sebarkan positif terhadap orang lain. Kalau saya simpel sih, balik lagi yang kata Abok tadi, lebih aware aja tentang kesehatan mental, lalu ayo lebih bisa berani gitu cerita ke psikolog atau psikiater. Itu aja sih, karena bukan hal yang tabu juga, bukan hal yang salah juga cerita ke psikolog atau psikiater. Oke, terima kasih Mas Apra dan Mas Abok. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam.